Kali ini kita akan membahas tentang berita yang viral dari kemarin, bahkan pasti nanti kedepannya bakal viral lagi. Kalau nggak viral, kita harus memviralkan karena ini sangat penting banget, dan semoga kawan-kawan yang lain maupun calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, khususnya di negara Hongkong, ini tidak mengalami hal yang sama seperti Mbak Fitri yang umur 29 tahun kerja di Hongkong, yang eh, dilakukan sesuatu hal yang tidak baik oleh bosnya laki-laki, atau bosnya melakukan hal yang tidak senonoh oleh Mbak Fitri ini. Nah, Mbak Fitri ini umur 29 tahun dan dia bekerja di majikannya di daerah Yunlong sana, Yunlong, dan bosnya laki-laki ini umurnya 44 tahun. Nah, ada beberapa kronologi, dan ini mungkin aku akan membahas di part lainnya lagi. Jadi bukan di part ini ya. Nanti di part lainnya lagi, entah itu part 2, part 3, bahkan part 4, nanti akan saya bahas lebih detail lagi bagaimana tentang kronologinya, dan bagaimana tentang uh, perlindungan di negara Hong Kong itu sendiri. Kemudian bagaimana ketika Mbak Fitri itu meminta bantuan ke agensi dan juga ke KJRI, bagaimana tanggapannya. Mungkin kawan-kawan udah banyak membaca, tapi nanti saya akan membahasnya ulang, dan yang pasti yang paling penting apa sih tindakan kita, dan juga wejangan atau istilahnya adalah apa sih yang harus Anda lakukan untuk bekerja ke negara Hong Kong bagi yang mau atau yang baru bekerja ke negara ini. Oke. Nah, dalam kasusnya ini sebenarnya terjadi tanggal 19 Mei, karena ini adalah penangkapan pertama kalinya ini yang dilakukan oleh polisi. Dan di situ polisi sebenarnya udah agak lama ya menangkap tanggal 19 Mei, namun beritanya kemarin lagi rame ya, akhir-akhir dari bulan Juli ini lagi rame. Mungkin kawan-kawan banyak yang bertanya, kenapa kok beritanya baru viral, kenapa nggak waktu tanggal 19 Mei waktu ditangkapnya si bosnya ini kenapa nggak viral. Nah, ini adalah yang kawan-kawan harus ingat adalah semuanya itu butuh proses bagaimana untuk mempersiapkan kasus, proses bagaimana untuk kawan-kawan organisasi, baik itu organisasi Indonesia yang berada di Hong Kong maupun organisasi Filipina yang bergabung dalam sebuah organisasi besar, ini harus benar-benar mempunyai bukti otentik, dan pastinya ini harus benar-benar menunggu si korban ini untuk siap ketika diwawancarai. Jadi tidak langsung itu hari juga eh, para yang handle kasusnya ini langsung mewawancara. Jadi nunggu keadaan pulih dulu, bukan pulih sepenuhnya ya Rek. Siap apa enggak sih mbaknya untuk mengutarakan sesuatu atau mengutarakan apa yang terjadi. Nah, baru beberapa organisasi, orang lokal, orang Indonesia, dan juga yang pasti organisasi Filipina ini mengadakan konferensi pers yang undang juga beberapa media-media, termasuk juga media lokal. Jadi butuh waktu, butuh persiapan, butuh bukti. Nah, kalau sudah buktinya ini bahwa mbaknya ini adalah benar, maka mereka berani mengadakan konferensi pers di media. Jadi tidak main-main. Oke, alasannya katanya yang saya baca di media lokal ini karena masalah pandemi. Ketika masalah pandemi ini, banyak pekerja-pekerja yang bookingan itu tidak bisa datang ke Hong Kong. Contoh pekerja C, negara C, dan pekerja negara Thai, mungkin banyak banget negara lainnya lagi. Jadi itu yang menyebab si bosnya ini melampiaskan ke si PRT-nya. Nah, dengan pernyataan seperti itu, apakah kawan-kawan setuju atau enggak? Nanti silahkan kawan-kawan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Tapi yang harus kawan-kawan ketahui bahwa sebenarnya itu hanya alasan saja ya, karena masih banyak banget kok pekerja-pekerja online yang bisa diajak yang hal yang seperti itu untuk sekedar memuaskan ya, itu sebenarnya ada jadi ini hanyalah alasan saja untuk tetap aja tidak mau disalahkan sepenuhnya seperti itu ya, karena masalah pandemi katanya pekerja-pekerja itu tidak bisa masuk ke Hongkong.
this bullshit. Iya, benar nggak ya? Nah, jadi pertanyaan kedua, karena ini korban katanya tidak apakah tidak dapat libur seperti itu ya, karena memang kita tahu bahwa total dari PRT yang tidak bisa libur ini adalah 40.000 ya, PRT yang tidak bisa libur, dan sebanyak 20.000 ini mereka hanya liburnya satu kali aja dalam sebulan. Nah, tentu hal ini juga sebenarnya beberapa pernyataan dari penjabat Hong Kong ini aku tidak setuju, karena kalau bilang bahwa lebih baik, lebih aman mereka tidak libur, tapi nyatanya ketika tidak libur pun tetap mendapatkan hal seperti itu loh. Jadi beberapa pernyataan, seandainya si mbaknya libur kemudian saya curhat ke teman-temannya kemana-mana, nah ini kan tidak sampai berlarut-larut seperti ini loh Rek ya. Jadi banyak hal yang disesalkan dari beberapa penjabat-penjabat yang sebenarnya tidak mendukung PRT ini untuk mengambil libur ya ketika masa-masa pandemi yang dianggap katanya lebih baik di rumah. Namun saya yakin kawan-kawan kalau libur pasti menjaga kesehatan, pasti menjaga atau mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Di luar sana pasti juga bakal memakai sanitizer sering mungkin, dan pasti kawan-kawan pasti memakai masker tempat umum. Nah, itu adalah hal yang pasti kawan-kawan lakukan agar tidak terhindar dari virus ini. Oke, dan tahun 2020 sampai dengan 2021 ini kasus-kasus seperti itu yo, ini meningkat banget dari 3 kali lipat dari biasanya, dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi meningkat banget. Apakah karena pandemi? Sekali lagi ini adalah sebuah alasan saja. Oke, ada lagi ya Rek, seperti yang harus kawan-kawan ketahui bahwa jadi kasus ini ada beberapa pihak yang seharusnya diminta pertanggungjawaban, semacam agensi ini sebenarnya tidak hanya di blacklist, tapi bagaimana dia menutup kejahatan si bosnya. Kemudian yang pastinya si agensi ini juga melakukan penekanan untuk si CC agar mengeluarkan secara paksa ininya yo. Dan hal ini kan tidak boleh juga ya di Hong Kong. Ini kan si mbaknya kan dipaksa, dan sekaligus adalah ancaman kepada mbaknya kalau tidak melakukan hal seperti itu dia akan dipulangkan. Nah, keduanya adalah si majikan cewek yang dimana ini sama aja menutupi kejahatan, juga memaksakan untuk si cecenya untuk dikeluarkan secara paksa seperti ini ya. Kemudian yang pasti majikan cowok ini pasti kita tahu yang banyak bakal salahnya adalah dia, dan tentu si bosnya ini juga selain masalah tentang ketidaksenonohan, yang pasti ini adalah jam kerja yang sangat panjang banget dan tidak libur. Nah, ini adalah salah satu kronologi yang menurut aku sedikit saja atau cuplikan dari sebuah kronologi dari kasus kemarin, dan yang pastinya ini bakal saya bahas nanti detailnya. Tujuan dari pembahasan kasus ini adalah buat pelajaran kita semuanya, dan khususnya bagi calon pekerja migran yang ingin kerja di negara Hong Kong. Tidak hanya mempersiapkan pengalaman Anda, tidak hanya bahasa, namun bagaimana undang-undang di negara ini dan informasi tentang bagaimana sih ketika kawan-kawan mengalami hal seperti itu harus kemana. Betul mbaknya ini ke agensi, betul mbaknya ini melapor ke KJRI, namun apakah keduanya itu memberi solusi? Tidak. Kalau keduanya tidak memberi solusi, langkah selanjutnya, langkah yang harus Anda ingat adalah Anda punya teman. Kalau Anda tidak punya teman, pasti Anda memiliki HP. Kalau Anda tidak memiliki HP, mendingan ketika Anda mengalami hal seperti itu, mendingan Anda keluar saja dari rumah itu. Nggak apa-apa, jangan takut, karena yang paling penting adalah Anda, diri Anda daripada uang. Saya tahu mbaknya itu pasti berpikir bagaimana dia harus mengirim uang ke Indonesia, bagaimana dia harus membayar agensi, bagaimana pengancaman itu udah semuanya yang mbak pikirkan. Tapi ingat, bagi kawan-kawan semua, yang paling penting adalah diri Anda. Uang nanti, tapi penting ada diri Anda. Dan
sekali lagi, nomor-nomor penting organisasi di Hong Kong ini harus kawan-kawan tahu. Jadi kawan-kawan tinggal eh, cari di Facebook nama organisasi-organisasi. Tapi kawan-kawan nanti akan saya berikan secara detail organisasi-organisasi di Hong Kong apa saja dan bagaimana sih Anda harus memiliki tahapan-tahapan ketika ada hal yang harus Anda curhatkan, yang harus Anda pergi dari rumah majikan, kamu sign kontrak kerja itu harus melalui beberapa tahap, nanti akan saya bahas di channel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.